Halo guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini sesuai dengan request kalian yang udah ngevote di IG story aku yang aku bikin apa nih, review atau tahapan tentang masuk Indomaret. Kebanyakan dari kalian itu mau aku bikin videonya itu tentang tahapan masuk Indomaret. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini aku bikin videonya tahapan masuk Indomaret. Halo guys, nah di sini bakalan aku bahas tentang tahapan Indomaret. Tahapan masuk Indomaret itu kayak gimana? Banyak pertanyaan dari kalian yang, "Kak, kok bisa sih lolos masuk Indomaret? Gimana sih? Kak, gimana sih?" gitu kan. Terus syaratnya kayak gimana? Oke, syarat pertama itu dari fisik dulu ya. Untuk fisik itu kalian harus punya, untuk cewek dulu kalian harus punya tinggi badan 155 cm. Terus kalian harus berpenampilan menarik. Nah, untuk cowok itu tinggi badannya 160 cm dan harus berpenampilan menarik juga. Tapi kalian jangan berkecil hati untuk yang tinggi badannya kurang dari 155 cm. Kebetulan aku juga kurang dari 155 cm, aku 153 cm. Dan dari situ adalah ujian terberat aku sih sebenarnya, karena hampir aku nggak lolos karena gara-gara aku kurang 155 cm. Tapi kalian jangan berkecil hati, contohnya aku kan, harus optimis aja, pokoknya kalian lolos. Oke. Yang kedua itu adalah syarat dokumentasinya ya guys. Yang pertama itu surat lamaran pekerjaan, yang kedua adalah data diri kalian, yang ketiga adalah ijazah kalian. Kalau misalnya kalian belum ada ijazahnya, fotokopi juga nggak apa-apa yang udah dilegalisir. Yang keempat ada kartu keluarga kalian yang udah dilegalisir juga. Terus yang keenam adalah surat keterangan sehat dari dokter, tentunya itu yang lebih penting. Terus SKCK yang masih berlaku. Terus kalian misalnya punya kartu prakerja juga lampirin. Terus misalnya kalian punya sertifikat yang masih berlaku dan sertifikat yang banyak, pokoknya kalian lampirin aja, itu bakalan jadi nilai plus buat kalian. Oke, yang ketiga adalah untuk pendaftarannya ya. Kalian harus datang tepat jam 6:30 di sana. Ya lebih kurang juga boleh gitu kan, untuk antisipasi waktu ya. Di situ kalian bakalan dikumpulin kan berapa banyak orang yang ngelamar di situ gitu. Dulu kok banyak banget. Terus bakalan dipanggil satu persatu personal ya. Personal, kalian bakalan face to face sama HRD kalian dan perkenalan nama kalian, asal kalian dari mana, dan misalnya kalian sekolah dari mana, terus misalnya kalian jurusannya apa, terus tujuan kalian ngelamar di situ tuh mau masuk apa sih. Misalnya aku kasir ya, kalian tuh ingin ngelamar jadi seorang kasir. Terus kalau laki-laki pramu ya. Terus kalau misalnya kalian udah selesai tuh, kalian bakal nunggu di situ sebentar dan kalian bakalan dipanggil lagi satu persatu yang lolos. Untuk yang gak lolos tuh nggak dipanggil, kalian otomatis pulang langsung gitu, nggak lolos. Tapi kalian jangan berkecil hati, mungkin itu bukan rezekinya di situ. Oke, terus kalian misalnya udah dipanggil, kalian akan langsung masuk ke ruang psikotes. Psikotes itu kalian bakalan mengerjakan soal-soal yang sangat banyak dan di waktu tentunya. Di sini banyak banget pertanyaan kalian, "Kak, gimana sih psikotesnya, susah nggak, gampang nggak, gimana sih soalnya?" gitu. Tenang kok guys, di sini soalnya itu nggak soal kayak misalnya matematika nih, nggak ada logaritma, nggak ada apa-apa kok, tenang. Matematikanya itu matematika dasar, mungkin anak SD juga bisa, masa kalian nggak bisa gitu kan ya. Dari yang pertama soal matematika ya guys. Soal matematika kalian bakalan disediain 50 soal matematika dasar seperti pertambahan, perkalian, perbagian, dan pengurangan. Di situ misalnya kalian
29 kali 30 gitu, kalian harus hitung cepet ya. Terus misalnya 120 dibagi 4 harus hitung cepet juga. Terus misal ada kombinasi juga kayak pertambahan sama perkalian, mana dulu nih yang dikerjain gitu. Jangan sampai salah, tentunya perkalian dulu ya, jangan sampai kalian tambah dulu. Kebangetan sih itu, anak SD juga bisa gitu, masa kalian udah lulus SMA kalian gak bisa gitu. Oke, yang kedua itu masih soal matematika, tapi soalnya soal cerita ya guys. Soal cerita kayak gimana sih kak? Kalian masa nggak tahu sih soal cerita gitu kan? Soal cerita matematika tuh kayak misalnya, contohnya nih, Bondan membeli 1 kilo buah semangka gitu, 1 kilo buah semangka gitu, 1 kilo buah jeruk gitu kan, sekian ribu, dan Andi sekian ribu, dan ceritanya seperti itu sih. Kalian juga bakalan tahu sendiri ya, kalian harus banyak-banyak latihan soal itu. Nah, terus yang ketiga itu soal apa sih kak? Yang ketiga itu soal pengetahuan kalian, kayak gampang kok, kayak pengetahuan misalnya paku diapain sih, pakunya itu ya dipalu gitu, dan disitu paku itu bakalan dipalu di apa, dan tentu jawabannya itu palu ya. Terus yang terakhir itu bakalan kalian disajiin soal ketelitian, dan soal teliti ini kalian bakalan disajiin satu soal kayak satu kata, dan plus satu katanya itu sama banget, kembar katanya, tapi di situ kalian harus teliti di satunya. Misalnya kalau misalnya di angka nih 1 sampai 9 misalnya ya, disajikan angka 1 sampai 9 kan sekilas kayak sama gitu kan, 1 sampai 9. Nah, kalian tuh jangan sampai terkecoh di situ. Misalnya di sini 8-nya ada dan di sini 8-nya nggak ada. Jawabannya sama, benar gitu, 8-nya ada, di sini juga ada 8-nya. Kalian tulis lingkaran aja. Kalau misalnya nggak ada, kalian di X aja. Gitu aja jawaban. Tapi itu cepet banget, 1 menit doang. Dan aku juga itu nggak selesai sih. Gitu doang sih soalnya, dan aku bakalan kasih contoh ke kalian di sini. Kalian searching aja di sini soal-soal tes Indomaret, dan di sini tuh sama. Oke guys, nah jika kalian udah selesai ngelakuin psikotes, kalian bakalan kayak tadi tunggu sebentar. Nanti kalau misal kalian udah selesai semuanya, mungkin mereka udah koreksi, terus kalian juga udah istirahat, udah makan, jam 1 siang kalian bakal kumpul lagi, dan mereka bakalan ngumumin siapa aja yang lolos psikotes. Sama kayak tadi, kalian kalau misalnya lolos psikotes bakalan dipanggil namanya satu persatu, dan itu dinyatakan lulus psikotes dan masuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya apa sih kak? Tahap selanjutnya itu adalah interview. Tahapan interview itu bukan tahapan terakhir buat kalian. Di situ bukan penentuan kalian bisa terima atau enggak. Oke. Kalian misalnya ini langsung aja kalian tuh keterima dan langsung interview, dan kalian bakal diinterview dari apapun, terserah mereka. Kalian harus jawab dengan jujur, kalian harus jawab dengan yakin, kalian harus pokoknya nggak boleh ada yang dibohong-bohongin, karena kalau kalian bohong mereka tuh bakalan tahu. Kenapa ya mereka bakalan tahu? Karena mereka itu udah karena mereka tuh udah kenal sama orang-orang yang mungkin bohong atau apa, mungkin mereka lihat dari matanya kah, atau dari cara kalian ngomong gitu. Pokoknya kalian jangan bohong di situ. Dan aku mau cerita, di saat aku psikotes, aku tuh ditanya kayak, kamu yakin mau kerja gitu kan? Iya, saya yakin mau kerja gitu kan. Tapi kamu tinggi badannya kurang, kamu cuma 153 cm. Terus aku, ya tapi aku bener-bener ingin kerja gitu. Kalian tuh harus nyakinin kayak aku kayak gitu, beneran kayak mas banget kayak, tapi aku pengen kerja, gimana ya? Ya udah deh saya coba. Nah dari situ mungkin keberuntungan kalian dari situ juga. Kalau misalnya kalian punya tubuh pendek kayak aku ini, kalian jangan berkecil hati. Apalagi kalian yang misalnya sesuai kriteria 155 cm ke atas, kalian lebih banyak kesempatan lagi. Nah abis selesai interview, kalian tuh bakalan kayak
dikasih apa sih, di terakhirnya itu kalian bakalan satu dua kemungkinan kalian langsung keterima dan kalian bakal dipulangkan. Kenapa dipulangkan? Kalian gugur di interviewnya. Yang pertama aku dulu pernah, aku udah pernah ceritain sih di sana dan aku ceritain balik di sini ya. Aku pernah yang pertama itu sampai interview dan aku disuruh pulang. Aku gagal, tapi aku coba lagi dan yang terakhir ini aku lolos dan dikasih kertas kecil. Itu adalah sebagai syarat kalian lolos gitu ya. Syarat untuk kalian pemberkasan itu apa sih kak? Pemberkasan itu adalah ngelengkapin berkas-berkas apa saja yang masih kurang. Seperti tadi NPWP nya misalnya belum ada. Nah di situ pas pemberkasan kalian harus sudah ada. Oke, kalau misalnya kalian keterima nih, kalian bakalan dikasih waktu jarak berapa minggu, atau misalnya aku dulu kasih waktu sebulan ya jaraknya buat aku bisa ulang dulu, terus bikin NPWP, terus surat-surat yang belum lengkap. Atau kalian misalnya beda-beda sih, kayak dikasih waktu seminggu, cuma 1 bulan, terus apa. Dan nah kalian pas kalian nanti pemberkasan itu bakal ngumpul semua orang-orang yang keterima. Di situ bukan tahapan terakhir kalian bisa keterima. Di situ bakalan apa sih, pemberkasan. Jika pemberkasan kalian lolos betul semuanya, kalian akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu training. Kalian bakalan di training 10 hari, dan training itu nggak menentuin kalian lolos loh. Kalian harus kuat 10 hari itu, dan disitu baru kalian diterima atau enggaknya di Indomaret. 10 hari itu ngapain aja sih kak? Yang pertama tentunya pembahasan. Kalian pembahasan tentang apa sih Indomaret gitu, gimana sih kerja di Indomaret. Dan tentunya misalnya kalian perempuan sebagai kasir gitu ya, tentunya gak mungkin dong langsung tiba-tiba diterima langsung ngasirin, gak mungkin. Nah di situ kalian bakalan dikasih simulasi sedikit demi sedikit, dan gimana sih ngasirin itu kayak gimana, dan kalian bakalan dipraktekin, dan kalian bakalan latihan praktek sebagai kasir di situ. Dan ada ujiannya juga tentunya. Ujian yang pertama itu adalah SOP kalian harus tahu, harus paham SOP-nya Indomaret kayak apa. Dan kalau kalian lolos di SOP-nya, kalian bakalan ikut training selanjutnya. Tapi kalau misalnya kalian gak hafal SOP-nya, hari itu juga di out atau enggak ditunda 1 minggu lagi gitu. Terus tahapan selanjutnya, misalnya kalian udah lolos nih di SOP, kalian bakalan di ujian prakteknya sebagai ngasirin gitu. Kalau misalnya kalian lolos nih di kasirannya, bakalan tahap selanjutnya itu adalah praktek kerja lapangan di toko. Dan kalian tuh bakalan di apa sih, kayak kasih surat gitu. Kalian bakalan training di Oke guys, jika kalian udah lolos di tahap-tahapan seperti itu, kalian udah lolos di 10 hari training gitu, dan di hari ke-10 kalian bakalan kelulusan. Apa sih kak kelulusan, kayak gimana kelulusannya? Kelulusannya itu kalian bakalan dikumpulin dan diumumin di proyektor nama-nama yang lulus. Sumpah drama, kalian bakalan banyak drama di situ. Di situ tuh bakalan kayak pertumpahan air mata, nangis lah, ada yang di prank juga gak lulus gitu. Pokoknya dulu ada temen aku yang satu di prank gak lulus, dan itu menyedihkan sih, sangat menyedihkan, sakit banget. Pokoknya mau pingsan sampai nangis kejer gitu kan. Dan ternyata itu cuma prank dan lulus semuanya.